Baiklah, selamat datang kepada mahasiswa keperawatan, khususnya mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Malang. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara interpretasi dasar EKG yang lebih singkat atau lebih mudah. Nah, sebelum kita membaca hasil EKG, yang pertama harus kita pastikan yaitu bahwa EKG ini sudah direkam dengan kalibrasi yang standar. Jadi setiap nanti kita melakukan perekaman EKG, kita harus cek di kertasnya, di bawah di kertas printnya yaitu ini, yaitu kita lihat ada tulisan speed 25 mm per second atau 25 mm per detik dan lim atau amplitudo 10 mm per milivolt. Ini merupakan standar kalibrasi yang normal. Jadi setiap EKG itu harus uh, direkam dengan kalibrasi yang standar ini, yaitu 25 mm per second untuk kecepatannya dan 10 mm untuk amplitudonya atau tingginya. Nah, tapi pada keadaan-keadaan tertentu kita juga mungkin memerlukan speed yang berbeda, misalnya 50 mm per second. Nah, ketika kita merekam EKG dengan kecepatan yang tidak standar, maka kita harus mendokumentasikan dengan jelas dan mengkomunikasikannya kepada dokter maupun perawat lain yang akan membacanya. Nah, selain itu kita juga bisa memastikan ada kotak di samping gambaran EKG seperti ini ada kotak segi 4. Ini kotak ini tingginya 10 mm atau 10 kotak kecil. Makanya kita bisa pastikan bahwa EKG ini sudah direkam sesuai dengan kalibrasi yang standar yaitu tingginya 10 mm per milivolt. Itu yang pertama. Nah, setiap cardiac cycle atau setiap siklus jantung itu terdiri dari depolarisasi dan repolarisasi jantung. Jadi nanti akan menghasilkan gambaran PQRST. Gelombang P itu menunjukkan depolarisasi atrium yang akan nanti menyebabkan kontraksi atrium sehingga atrium bisa memompa darah untuk masuk ke ventricle. Setelah itu ventrikelnya akan mengalami kontraksi karena ada depolarisasi ventrikel yang bisa kita lihat dari gelombang QRS. Gelombang QRS ini sering dikatakan QRS kompleks karena terdiri dari 3 gelombang, yaitu gelombang Q yang merupakan uh, awal dari QRS kompleks dan negatif. Jadi dia gelombang Q ini ke bawah. Ini ke bawah defleksi yang negatif. Gelombang R merupakan defleksi positif dari QRS kompleks dan terjadi setelah gelombang Q. Dan ini merupakan yang ketiga yaitu gelombang S, yaitu merupakan defleksi yang negatif juga. Jadi depolarisasi ventrikel itu digambarkan oleh gelombang QRS kompleks. Nanti kita pelajari bagaimana yang normal dan yang tidak normal. Setelah QRS kompleks ada gelombang T yang menunjukkan repolarisasi atau istirahatnya ventrikel. Nah, jadi setiap siklus jantung itu nanti akan digambarkan dengan peak gelombang P dan QRS kompleks serta gelombang T. Nanti kita akan mempelajari juga segmen dan interval dari gelombang-gelombang ini yang normal yang seperti apa. Nah, ini tadi, jadi gelombang P atau P wave itu menunjukkan depolarisasi atrium yang akan diikuti oleh depolarisasi ventrikel yang akan digambarkan oleh QRS kompleks. Jadi gelombang Q itu selalu negatif ke bawah dan tidak terlalu dalam. R itu selalu positif, merupakan positif deflection, selalu ke atas, dan S merupakan defleksi yang negatif, dia selalu ke bawah. Nah, tadi setelah kita memastikan bahwa kertas EKG sudah direkam dengan kalibrasi yang standar, langkah pertama untuk interpretasi EKG yaitu kita tentukan irama jantung. Oh ya, sebelumnya, jadi gambaran EKG yang normal itu adalah sinus ritme atau irama sinus. Irama sinus ini mempunyai karakteristik yaitu satu iramanya reguler, yang kedua frekuensi jantungnya antara 60 sampai 100 kali per menit, yang ketiga mempunyai gelombang P yang normal dan selalu diikuti oleh QRS kompleks. Yang selanjutnya QRS kompleks yang normal yaitu sempit, tidak lebih dari 3 kotak kecil dan mempunyai interval PR yang normal. Nanti kita belajar PR interval itu apa. Nah, yang pertama dari langkah dasar interpretasi EKG yaitu tentukan irama jantung. Apakah pasien ini mempunyai irama jantung yang teratur atau reguler atau tidak teratur.
cara yang paling mudah yaitu kita lihat di lead 2. Jadi lead 2 ini kita lihat ada tulisannya ya, lead 2. Terus kita lihat jarak antara gelombang R ke R selanjutnya itu selalu sama. Di sini kita lihat ini gelombang R ke R selanjutnya, kemudian ke R selanjutnya jaraknya itu selalu sama, yaitu ini sekitar 5 kotak besar ya. Kita lihat jaraknya selalu sama, maka ini merupakan gambaran irama yang reguler atau teratur. Step yang kedua, yaitu kita menghitung frekuensi denyut jantung. Irama sinus atau sinus rhythm mempunyai frekuensi jantung antara 60 sampai 100. Caranya bagaimana? Jadi sebelum kita menghitung frekuensi jantung, kita harus tentukan apakah iramanya reguler atau tidak. Apabila reguler, maka caranya ada dua. Yaitu yang pertama, kita hitung kotak kecil di antara dua gelombang R, kemudian 1.500 dibagi kotak kecil tersebut. Cara yang kedua yaitu kita hitung jumlah kotak besar di antara dua gelombang R, kemudian 300 dibagi jumlah kotak besar tersebut. Contohnya pada EKG ini. Ini pada lead 2 juga kita hitungnya, yaitu ada R1 dan R2 ini dua gelombang R, kita hitung jumlah kotak besarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kotak besar di antara dua gelombang R. Kemudian 300 dibagi 5. Jadi 60. Jadi pasien ini mempunyai frekuensi nadi 60 kali per menit. Begitu juga nanti dengan yang cara pertama, yaitu hitung jumlah kotak kecilnya di antara 2R, kemudian 1.500 dibagi jumlah kotak kecil tersebut. Sama saja. Nah, oh ya, balik lagi. Tentu saja yang lebih akurat itu adalah dengan menghitung jumlah kotak kecil di antara 2R, kemudian 1.500 dibagi jumlah kotak kecil tersebut. Misalnya yang ini. Misalnya EKG ini, kalau kita hitung ini ada 26 kotak kecil di antara dua gelombang R. Jadi 1.500 dibagi 26 itu sekitar 57 sampai 58 kali per menit. Jadi hampir sama. Jadi 60 sama 58 hampir sama, cuma dia lebih akuratnya yang jumlah kotak kecil tersebut. Selanjutnya, apabila iramanya irregular atau tidak reguler, maka kita tidak bisa menggunakan kedua cara yang sebelumnya disebutkan. Tapi kita harus menghitung jumlah gelombang R di antara 6 detik. Jadi kita ambil 6 detik, gambaran EKG 6 detik, kemudian kita hitung jumlah gelombang R-nya, kemudian kita kalikan 10. Contohnya seperti ini. Kenapa harus 6 detik? Yaitu memang aturannya, jadi diikuti saja ya. Jadi sudah saya jelaskan di video saya yang satunya. Jadi satu kotak kecil itu adalah 0,04 detik. Jadi satu kotak besar adalah 0,2 detik. Kita butuh 6 detik, berarti kalau 6 dibagi 0,2 berarti 30. Jadi kita butuh mengambil 30 kotak besar. Ini sudah saya tandai ya. Ini saya tandai nomor 1. Ini ada nomor 1 kotak pertama sampai kotak yang ke-30. Jadi kemudian kita hitung ada berapa jumlah gelombang R di antara 30 kotak tersebut. Ketika saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gelombang R. Karena itu cara menghitungnya adalah 8 dikalikan 10. Jadi pasien ini mempunyai denyut nadi atau frekuensi nadi 80 kali per menit. Ya. Ini pasien ini mempunyai irama yang irregular karena kita lihat jarak antara R1 ke R2 ke R yang selanjutnya ini tidak selalu sama, tapi ada perbedaan. Itu step yang ketiga dari langkah interpretasi EKG, yaitu kita tentukan apakah gelombang P-nya normal atau tidak. Jadi gelombang P itu menunjukkan depolarisasi atrium. Gelombang P itu normalnya dia berbentuk setengah lingkaran dan selalu positif, artinya lingkarannya ke atas di lead 1 dan lead 2 dan selalu negatif di lead AVR. Kita lihat lead AVR, kursornya enggak ini ya. Ini lead AVR ini ya.
Ini lead AVR, lihat kursornya, ini adalah gelombang P yang ke bawah, artinya negatif. Jadi pasien ini mempunyai gelombang P yang normal. Dan gelombang P itu lebarnya tidak lebih dari 2 kotak kecil dan tingginya di lead 2, karena lead 2 itu biasanya menggambarkan gelombang P yang lebih jelas. Nah, pada lead 2, gelombang P-nya tidak lebih dari 3 kotak kecil tingginya. Itu adalah gelombang P yang normal. Pada intinya gelombang P itu harus selalu lebih kecil dan lebih pendek dari gelombang T. Nah, ketika kita mendapatkan pasien dengan gelombang P yang tinggi, kok dia tinggi banget lebih dari 3 kotak kecil misalnya, itu bisa kita temukan pada pasien dengan pembesaran atrium kanan. Sementara pada pasien dengan gelombang P yang melebar lebih dari 2 kotak kecil atau melebarnya sangat sangat signifikan, maka itu bisa kita dapatkan pada pasien yang mengalami pembesaran atrium kiri. Tuh. Setelah kita tentukan gelombang P, maka kita hitung PR interval. PR interval di sini ada, jadi kita hitung dari ini, lihat kursornya, dari awal gelombang P sampai dengan akhir gelombang Q atau permulaan dari QRS kompleks. Nah, normal dari PR interval ini adalah 3 sampai 5 kotak kecil. Jadi antara 0,12 detik sampai dengan 0,2 second. PR interval ini menunjukkan penjalanan impuls dari atrium yang kemudian ke avenot, kemudian ke bundle of His, kemudian ke serabut Purkinje dan ke dinding ventrikel. Jadi apabila terjadi perpanjangan PR interval itu menunjukkan adanya hambatan atau tertundanya perjalanan impuls di avenot atau yang kita kenal dengan blok jantung atau AV block. Setelah kita menentukan PR interval, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah menentukan QRS kompleks apakah normal atau tidak. Jadi QRS kompleks ini menunjukkan depolarisasi ventrikel. Untuk melihat QRS kompleks yang normal, kita lihat lebarnya. Jadi QRS kompleks yang normal itu harus sempit, tidak lebih dari 3 kotak kecil. Ini kita lihat ya QRS kompleksnya. QRS kompleks, ini di lead 1 sempit, di lead 2 sempit, jadi ini normal. Dan kita harus perhatikan bahwa memang bentuk dari QRS kompleks ini akan berbeda pada lead V1 sampai V6. Jadi kita lihat di sini di V1, coba lihat semuanya V1, di lead V1. Nah ya, di lead V1 ini kita lihat R-nya itu tidak terlalu positif, jadi tidak kelihatan. Ketika kita lihat di V2, R-nya mulai muncul. Jadi defleksi positif dari QRS kompleks mulai muncul pada V2. Kemudian pada V3 kita lihat R-nya semakin positif, semakin kita lihat kelihatan, dan pada V4 gelombang R-nya semakin positif, hampir sejajar dengan gelombang S tingginya. Kemudian pada V5 gelombang R-nya semakin positif dan pada V6 juga semakin terlihat positif. Nah, ini merupakan yang kita kenal sebagai perubahan gelombang R yang normal atau air wave progression. Normal progression or normal progression of air wave. Jadi perubahan yang normal dari gelombang R. Ya, jadi memang untuk melihat QRS kompleks itu bagus untuk dilihat di lead dada atau precordial lead supaya kita bisa melihat ada perubahan gelombang R yang normal. Jadi dari V1 sampai V6 gambarannya akan berubah seperti pada gambar ini yang saya tunjukkan ini ya. Oke, itu tadi QRS kompleks. Saya ulangi lagi, saya tekankan QRS kompleks normalnya harus sempit, tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Ketika kita menemukan pasien dengan QRS kompleks yang lebar, maka kita harus selalu memonitor pasien tersebut karena itu merupakan pasien tersebut berisiko untuk mengalami aritmia jantung yang letal nanti. Selanjutnya ini merupakan contoh dari QRS kompleks yang abnormal atau lebar. Kita lihat ini dari mulai awal gelombang Q sampai gelombang S-nya di sini. Ini masih masuk gelombang S. Ini lebih dari 3 kotak kecil atau sangat lebar. Ini dinamakan PVC atau premature ventricle contraction.
Ini pasien ini nanti beresiko untuk mengalami misalnya ventricular tachycardia atau bahkan ventricular fibrilasi yang merupakan gangguan irama jantung yang berbahaya. Tahap selanjutnya yaitu tahap keenam, kita tentukan apakah pasien ini mengalami iskemik miokard. Apalagi ketika pasien ini datang ke IGD misalnya dengan keluhan nyeri dada. Jadi setiap pasien dengan keluhan nyeri dada, kita harus kita harus memastikan dengan melakukan EKG. Dari EKG sini kita bisa melihat apakah ada iskemik miokard atau tidak. Caranya dengan melihat segmen ST. Jadi segmen ST ini kita lihat dari akhir gelombang S, ini adalah J junction, ini akhir gelombang S sampai awal gelombang T. Normal dari ST segmen ini adalah datar atau isoelektrik. Ketika kita mempunyai pasien dengan ST elevasi, contohnya seperti ini, jadi gelombang S-nya tidak sampai ke bawah dengan normal, tapi dia langsung membentuk gelombang T. Kita lihat ini ada S elevasi di sini ya. Normalnya kan ini, normalnya dia datar di sini, tapi dia naik ke sini. Ini merupakan ST elevasi. Nah, apabila pasien dengan keluhan nyeri dada mempunyai ST elevasi di 2 lead yang berurutan, 2 lead yang berurutan itu yang bagaimana sudah dijelaskan di video saya sebelumnya, dan tinggi elevasinya itu lebih dari 2 kotak kecil di lead dada atau lebih dari satu kotak kecil di lead ekstremitas, maka itu dinamakan elevasi yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa pasien mengalami infrak miokard. Ada juga namanya ST depresi. Jadi ST segmennya turun ke bawah melewati garis isoelektrik. Ini merupakan ST depresi. Nah, ini merupakan tanda-tanda adanya iskemik miokard atau terjadinya hipokalemia. Nah, sampai di sini saya berharap mahasiswa bisa mereview kembali apa perbedaan dari infark dan iskemik. Tahap yang selanjutnya yaitu kita tentukan gelombang T apakah normal atau tidak. Gelombang T, kalau kita bicara gelombang T, maka yang harus kita perhatikan itu adalah tingginya. Normal dari gelombang T, tingginya itu tidak lebih dari 5 kotak kecil atau 5 mm. Nah, gelombang T yang tinggi itu setiap kita mempunyai pasien ketika kita EKG, ada gelombang T yang tinggi. Apalagi tingginya itu memuncak gitu, tajam memuncak, maka kita harus selalu cek kadar kalium. Karena biasanya gelombang T yang tinggi dan memuncak itu berkaitan dengan hiperkalemia. Nah, kita tahu bahwa hiperkalemia yang signifikan itu merupakan salah satu kegawatan yang harus secepatnya dikoreksi. Oke, ini yang saya tandai dengan biru-biru ini adalah gelombang T. Pasien ini mempunyai gelombang T yang normal karena tingginya dia tidak lebih dari 5 kotak kecil. Ini gelombang T-nya masih normal. Kita lihat di sini gelombang T-nya saja, jangan lihat QRS kompleksnya, karena ini memang ada sedikit perubahan dari gelombang R-nya. Oke, tadi saya ulangi lagi bahwa karakteristik EKG yang normal itu dinamakan irama sinus atau sinus rhythm yang mempunyai karakteristik satu, iramanya reguler, frekuensi jantungnya antara 60 sampai 100 kali per menit, gelombang P-nya normal dan selalu diikuti oleh QRS kompleks, PR intervalnya normal yaitu antara 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil atau 0,12 sampai 2 detik dan mempunyai QRS kompleks yang normal yaitu lebarnya tidak lebih dari 3 kotak kecil. Tidak ada ST segmen, tidak ada perubahan ST segmen baik elevasi maupun depresi. Itu merupakan karakteristik dari sinus rhythm. Nah, sekarang ini kita bahas sedikit tentang sinus takikardi. Ini sinus takikardi akan sering sekali kita temukan misalnya pada pasien post-op karena nyeri atau pasien demam. Nah, sinus takikardi mempunyai karakteristik semuanya normal kecuali frekuensi jantungnya atau heart rate-nya. Kita lihat pasien ini ketika kita hitung frekuensinya, ini kita lihatnya di lead 2 antara 2R yaitu R1 dan R ini kita lihat ada 2 kotak besar atau ada 10 kotak kecil. Nah, kita hitung bahwa 1.500 dibagi 10 itu adalah 150 atau 300 dibagi 2 kotak besar adalah 150. Jadi pasien ini mempunyai heart rate yang lebih dari 100 yaitu 150 kali per menit. Karena itu dinamakan sinus takikardia.
Sementara karakteristik yang lainnya adalah normal. Kita lihat bahwa iramanya reguler. Jarak dari R ke R selalu sama. Jarak dari R, kita lihat jarak dari R ke R selalu sama. Terus kita lihat gelombang P-nya normal, PR intervalnya 4 normal, QRS kompleksnya juga normal, yaitu sempit, dan ST segmennya juga normal. Jadi ini merupakan sinus takikardi. Selanjutnya, yang akan sering kita temukan juga dan mudah untuk kita kenali yaitu sinus bradikardi. Jadi pada pasien dengan sinus bradikardi mempunyai karakteristik EKG yang normal semuanya kecuali heart rate-nya. Pada sinus bradikardi, heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit. Contohnya pada pasien ini. Pasien ini kita lihat bahwa jumlah kotak besar antara 2R adalah 1, 2, 3, 4, 5, ada 7. Jadi 300 dibagi 7 itu sekitar 42 kali per menit. Jadi pasien ini mempunyai frekuensi 42 kali per menit. Karena itu dinamakan sinus bradikardi. Karena semua karakteristiknya normal kecuali heart rate-nya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.